Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pagi ini lagi di daerah mana nih? Daerah pokoknya Kabupaten Subang di Pantura. Gua lagi mau jalan-jalan nih, rencana mau bikin liputan ke Pelabuhan Patimban. Gua sendiri belum pernah ke sana. Jadi gua rencana hari ini ke Pelabuhan Patimban, terus juga ke Bandara Kertajati. Jadi kebetulan ini 2 mega proyeknya Jokowi. Jadi gue mau bikin liputan, gue mau bikin survei. Ya sebatas yang gue denger informasinya, 2 infrastruktur ini saat ini belum berjalan. Apakah memang belum berjalan itu karena memang rencananya seperti itu, ataukah belum berjalan ini meleset dari rencana? Nah ini kita nggak tahu. Yang jelas gue dapat informasi Pelabuhan Patimban belum ramai. Juga Bandara Kertajati pun malah katanya mati suri. Nah ini gue nggak tahu nih mati surinya kayak apa ya. Maksudnya gue pengen jalan mau cari tahu. Intinya mau cari tahu apakah memang rencananya itu untuk jangka panjang, ataukah itu tujuannya untuk ya ada sesuatu yang menyebabkan meleset dari rencana. Jadi gue pengen cari tahu tentang itu. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Ya karena memang kita harus monitoring. Saat ini kan Presiden kita Jokowi ya bagus sih, intinya dia gencar membangun infrastruktur. Cuma kan kita sebagai rakyat perlu kontrol, monitoring apakah semua berjalan sesuai rencana, ataukah ada ya bukan penyimpangan ya, artinya meleset dari rencana. Ya selama meleset itu bisa diterima ya kita nerima lah gitu lah kira-kira. Karena kita juga tahu nih, dengar informasi yang terbaru kan, jalan tol sendiri juga katanya ada 9 ruas jalan tol mau dijual. Waduh, katanya mau dijual ke swasta gitu ya. Terus dengar juga tol Sumatera sekarang ini baru 40 atau 50% berjalan, tapi katanya macet juga. Si pengelolanya atau si kontraktornya Utama Karya ya kehabisan uang lah gitulah bahasa awam kita. Katanya ya negara belum ya ada sekitar 60 triliun masih kekurangan anggaran gitulah kira-kira. Nah ini kita mau cari tahu. Nah jadi jalan tol juga kita tadi ya 99 ruas jalan tol katanya mau dijual ke swasta. Lah, gue sebagai orang awam atau rakyat umum sebagai orang awam, bayangan gue adalah jalan tol itu saat ini kalaupun kita bayar, ya namanya jalan tol memang bayar gitu ya. Cuman bayangan gue sebagai orang awam, kalaupun kita bayar, artinya itu tujuannya untuk pengembalian modal dan juga memang sebagian menutupi biaya operasional. Tapi mungkin porsinya lebih besar kepada pengembalian modal. Nah bayangan gue sebagai orang awam, kalau memang itu jalan tol itu fasilitas negara buat rakyat, fasilitas negara yang buat rakyat, ya berarti akan satu waktu itu seperti fasilitas umum lainnya, di mana kita melewatinya tanpa harus berbayar. Ya kita udah bayar dalam bentuk pajak, itulah pengertian kita gitu loh. Nah kalaupun memang jalan tol itu kita harus bayar, nah bayangan gue ya karena bayarnya memang untuk mengembalikan modal pembangunannya dulu. Tapi pada titik tertentu, pada waktu tertentu, entah itu 50 tahun ke 60 tahun, itu kita udah nggak bayar lagi. Karena apa? Ya karena balik modal sudah selesai. Nah tapi mungkin pertanyaannya, lah biaya operasionalnya dari mana? Nah, gue simpel aja jawabnya sebagai orang awam, lah kita kan udah bayar pajak. Kalau nggak salah kita ini berbagai sektor udah dipajakin, dari kepala sampai kaki kita udah dipajakin semua gitu loh. Nggak bedanya sama fasilitas umum lain seperti ini nih. Gue sebetulnya jalan Pantura. Ini gue lewatin jalan Pantura nggak bayar. Tapi kan ada biaya operasionalnya. Dari mana? Ya alokasinya dari pajak. Itulah pemikiran kita sebagai orang awam gitu ya. Mungkin pemerintah yang bisa menjawab ini, tapi ya ini nyata ini bahwa kita nggak bayar. Gitu loh kira-kira. Gue bayangin juga gitu, mungkin jalan tol satu saat nggak bayar. Nah sekarang katanya mau dijual ke swasta. Ya makin tipis lah harapan gue atau harapan rakyat satu saat itu akan nggak bayar. Karena namanya swasta ya ujung-ujungnya memang money oriented, profit oriented. Berarti nggak akan mungkin ke situ gitu loh. Nah padahal kita sudah dipajakin dari berbagai sektor lah gitu udah dipajakin ya. Apa nggak cukup dari pajak itu bisa dimanfaatkan ya untuk ya tadi fasilitas negara termasuk tol. Apalagi ya kita tahu sekarang Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita tuh sangat getol, sangat gencar.
memajaki, semua dikejar sama dia untuk pajak. Ya nggak apa-apa, tujuannya bagus kalau memang uang pajak itu memang tujuannya untuk fasilitas rakyat. Nah, kalau memang pajak tadi sudah mencukupi, ya kenapa tol itu satu saat nggak bisa digratisin gitu loh kira-kira. Nah, ya itu tadi pemikiran saya tadi, kira-kira seperti itu ya. Malah kadang-kadang saya berpikir agak ekstrim gitu ya. Agak ekstrim dalam arti kata, kita ini dari kecil lahir sendiri. Terus waktu kita melahirkan, proses kita lahir, orang tua kita yang membiayai sendiri. Sewaktu kita besar, tumbuh, sekolah, dan berjuang sampai dewasa, orang tua kita yang berjuang. Begitu kita juga sudah lepas dari orang tua, kita juga berjuang sendiri, membiayai semua sendiri. Nah, begitu kita mungkin sudah berhasil, apakah jadi sarjana atau jadi pengusaha, tiba-tiba negara majakin. Ini saya berusaha berpikir, ini aja ya, berpikir awam aja. Gua dari kecil berjuang sendiri, terus begitu gua udah punya duit, kira-kira begitu ya, kok tiba-tiba negara ujuk-ujuk datang majakin? Kan jadi pertanyaan kan? Nah, gua dalam hal ini tidak memprotes pajak, karena memang ya hukumnya bahwa negara ini harus dihidupi dari pajak. Cuman yang gue pengen adalah fair dalam arti kata gini, dari kecil, tolonglah negara biayain gua, hidupin gua, sehingga gua satu saat bisa menghasilkan uang, baru negara pajakin. Itu menurut pemikiran gue sebagai orang awam. Jadi bukan tiba-tiba negara tengah jalan pajak. Jadi gue mempersepsikan pajak itu berbeda sama yang selama ini seluruh dunia menerapkan atau Indonesia pun menerapkan. Nggak seperti itu bayangan gue, gitu loh. Jadi bayangan gue dari kecil gue udah dibiayain oleh negara, baru kemudian hari begitu gue sudah punya penghasilan, silakan negara perpajakin. Ya bahasa kasarnya kira-kira gini lah. Pak Jokowi sekarang lagi gencar-gencar mencari investor. Sebelum mencari investor dari luar, kenapa tidak dikembangkan seperti konsep tadi? Negara menginvest terhadap rakyatnya sendiri. Negara jadi investor pada rakyatnya. Jadi negara menjadi pemodal supaya rakyatnya ya jadi orang berhasil gitu ya, mendatangkan uang, kemudian jadi pengusaha atau apapun itu, barulah itu dipajakin oleh negara. Jadi mungkin pemikiran saya ini naif atau ya kontroversial, ya tapi saya pikir seperti itu. Nah, mungkin karena gue ngobrolin yang kayak gini, teman-teman juga banyak nih, lu belajar teori dari mana bos? Negara mana di dunia ini yang pernah melakukan teori seperti itu? Semua negara di dunia ini sama. Ada contohnya nggak? Itu pertanyaan yang paling konvensional yang sering gue temuin. Gue jawab singkat aja dengan bahasa filosofi. Lu mah ketagihan mulu jadi pengekor ya? Gue pengen negara gue ini jadi pelopor. Jadi sampai kapan lo mesti berbuat sesuatu ngikut apa yang terjadi di luar negeri? Gue pengen negara gue bukan jadi pengekor, men. Gue pengen satu saat negara Indonesia ini jadi pelopor. Apa gue terlalu menghayal? Ya enggak. Semua yang ada di dunia ini, yang diciptakan di dunia ini, teknologi apapun semua itu, para penemunya dulu memulai dari menghayal. Dan kemudian mereka berusaha dan menciptakan. Nah, mungkin orang Indonesia mampunya hanya sebatas menghayal kayak lo gitu loh kira-kira. Nggak pernah bisa merealisasikan, menjadikan sesuatu, cuman bisanya menghayal. Nah, itu yang menurut gua ya harusnya lo rubah. Gitulah kira-kira. Oke kawan-kawan, ini udah agak siang. Sebelum ini daripada kita kelamaan di sini, gua nanti malah ngelantur ke sana kemari. Yang mudah-mudahan ngerti deh apa yang gua sampaikan ini, karena masih subuh, baru selesai sholat subuh, mau pagi udah ini. Jadi gua agak ngelantur deh, jangan dimasukin ke hati. Kalau memang ada hal yang positif, ya lo sikapi aja dengan bijak. Kalau enggak, ya udah, abaikan aja. Oke, kita lanjut lagi, gua jalan lagi ya. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.